Habis kami diangkut oge. Oh diangkot oge, acan diliburkan tapi Pak. Acan. Oh tapi kan terus aya wacananya Pak nya soalnya teh kemarin memang diliburkan 5 harinya Pak. Strawberry sebelah sini teman-teman ya, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Ini udah tinggal berapa hari lagi lebaran, masih sepi ya. Tuh disuntik dana 50 juta oleh Pak Gubernur ya, oleh Kang Deddy Mulyadi, disuntik dana 50 juta karena masjid ini sekarang jadi aset provinsi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng YouTube Kalian Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Atau lagi harus mudik teman-teman di Lebaran Idul Fitri 2026 ini. Dan ini hari Rabu tanggal 19 ya kalau nggak salah, tanggal 18 Maret 2026 teman-teman. Kita rencananya mau 360 Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango itu ada di belakang saya sebetulnya teman-teman, tapi tertutup awan, malu-malu hari ini. Kita mau pantau arus mudik 360 derajat dari Cianjur menuju ke Cipanas, Puncak, Bogor, lalu nanti kita ending di Sukabumi teman-teman ya. Seperti apa pantauan arus mudik kali ini, kita sama-sama ikuti saja di video berikut ini. Kita mulai perjalanan dari sini teman-teman, dari perbatasan Cianjur dengan Bogor tuh, itu teman-teman Tugu perbatasan Cianjur dengan Bogor. Ini udah masuk ke Bogor nih, Kabupaten Bogor teman-teman. Udah masuk ke Kecamatan Cisarua, dan teman-teman, ini spot terbaik sebetulnya untuk pemandangan puncak. Hari ini masih lengang teman-teman, masih lengang. Ini jam 10 pagi. Sepertinya kendaraan masih tampak normal-normal saja, tidak terlihat seperti mau menjelang lebaran gitu, tidak seperti biasanya. Kendaraan masih nampak lengang nih seperti ini nih teman-teman. Kita coba pantau sampai ke arah bawah, patokannya di Gunung Mas teman-teman ya. Dan infonya bahwa angkot itu akan diliburkan oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, tapi kalau nggak salah setelah Lebaran, infonya setelah Lebaran. Jadi mulai hari kan Lebaran tuh ada yang Kamis ada yang Sabtu ya, mungkin mulai hari Sabtu atau hari Minggu angkot diliburkan teman-teman selama 5 hari ke depan. Nah jadi kalau sekarang sih belum diliburkan, tapi ini masih sangat lengang arus mudik di sini teman-teman. Kita coba telusuri ke sana ke arah Bogor teman-teman ya, kita coba ikuti ke sana teman-teman. Masih relatif lengang teman-teman. Entahlah ada apa dengan lebaran kali ini ya. Katanya sih ekonomi bertumbuh kembang dengan baik ya, menurut info-info di media sosial dari para pejabat-pejabat yang terhormat gitu ya. Katanya informasinya tuh ekonomi bertumbuh dengan baik. Tapi ini kenapa ya? Oh ini udah mau lebaran, udah deket banget gitu. Lebaran tuh udah berapa hari lagi gitu ya, tapi ini arus mudik masih sepi begitu teman-teman. Strawberry sebelah sini teman-teman ya, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya. Dan ini bukan kepadatan teman-teman ya, ini hanya tersendat oleh sebuah truk. Dan kalau truk dan kendaraan besar masih bisa masuk ke puncak, artinya jalur puncak dianggap masih normal teman-teman ya, masih normal, tidak padat gitu. Jadi masih normal jalur puncaknya, tidak ada kepadatan yang signifikan di tanggal 18 Maret ini teman-teman. 18 Maret hari Rabu nih. Selasa apa Rabu ya, saya lupa. Ini 18 Maret. Rabu. Hai. Nampak lengang. Jadi di warung-warung mokel pun gitu ya, di warung-warung tenda ini pun pemotor-pemotor yang beristirahat ataupun yang pengunjung puncak atau yang melintas jalur puncak yang beristirahat tuh masih kosong teman-teman ya. Biasanya kalau
Lebaran tahun kemarin mah udah rame, seminggu sebelum Lebaran juga udah mulai rame teman-teman. Ini udah tinggal berapa hari lagi Lebaran masih sepi ya. Tuh. Oke bos. Masih relatif sepi teman-teman, seperti beberapa video kemarin yang saya tayangkan di channel kami ya teman-teman ya. Masih ya kurang lebih sama aja. Oh ini ada gerbang baru nih, saya nggak tahu nih kemana nih gerbang baru tuh. Ada gerbang wisata baru kayaknya menuju ke Telaga Saat, tapi lewat situ kayaknya lebih dekat. Ini Gantole juga sepi teman-teman. Biasanya Gantole itu tempat istirahat yang favorit deh buat pengunjung jalur puncak teman-teman ya. Kalau motor lumayan agak banyak, tapi tidak sebanyak Lebaran tahun kemarin teman-teman. Gitu. Dan ini Masjid At-Ta'awun teman-teman yang sudah bersolek disuntik dana 50 juta oleh Pak Gubernur ya, oleh Kang Deddy Mulyadi, disuntik dana 50 juta karena masjid ini sekarang jadi aset provinsi teman-teman, dan dia dipakai ngecat tuh 50 juta dipakai ngecat dan memperbaiki beberapa titik ya yang rusak. Agak seger sekarang kelihatannya Masjid At-Ta'awun teman-teman. Tuh ada pohon-pohonan kayak gini. Ya malu kalau misalkan sampai kumuh mah, orang aset provinsi kok. Yang Kemahiran Kopi sama Teras Puncak ke situ teman-teman ya. Kalau yang nanti habis Lebaran tuh ngopi-ngopi situ. Masih ya seperti hari-hari biasa pada umumnya saja. Arus kendaraan di puncak ini teman-teman tidak menunjukkan kepadatan yang signifikan ya. Yang lebih padat ke arah Cianjur sana teman-teman, ke arah Cianjur tuh, ini juga seperti biasa saja tuh. Yang beristirahat di sini nggak padat teman-teman ya, ada tapi nggak padat lah. Dan ini jembatan legendaris teman-teman menuju ke Villa Pak Soekarno ya. Jadi konon Pak Karno kalau lagi iseng katanya suka naik dari jembatan sini nih, lihat harus lalu lintas di puncak nih katanya gitu. Tuh, lumayan ada sih gitu ya yang mungkin mulai libur hari ini dari pekerjaannya dan mulai naik atau mudik ke arah Cianjur, entahlah ke arah Bandung ini, tapi ini yang ke arah sana itu dari Bogor menuju ke Cianjur teman-teman, dan kita ke arah sana ke arah Bogor nih.
Dan beberapa pekerja nampak di sini sedang membersihkan saluran drainase teman-teman ya, gitu. Dan harap berhati-hati ya teman-teman, karena memang jalur ini agak sedikit rawan longsor. Dan sepertinya musim penghujan sudah mulai selesai teman-teman. Dari kemarin saya jalan tuh alhamdulillah udara dan cuaca tuh cerah ya teman-teman ya. Jadi nah aduh ini udah begini lagi nih tuh, kenapa harus ada beginian. Kemarin waktu hari apa ya saya ke situ tuh masih polos. Sekarang sudah ada yang coret-coret lagi di situ. Ya Allah. Tuh teman, ini lahan bekas ibis ya, ibis park dulu, ibis Bekasi Park. Pohon-pohonnya tumbuh subur alhamdulillah, dan sudah ada yang main gantol ya teman-teman ya. Tuh, sini sudah banyak pedagang lagi, tapi yang beristirahat pun tetap aja masih sedikit teman-teman ya, belum banyak. Saya nggak tahu ya, agak aneh lebaran kali ini tuh nggak terlalu ramai seperti tahun-tahun kemarin ya, agak-agak sepi. Oh, ini sampai di Gunung Mas juga relatif ya sepi sih, belum terlalu rame kayak lebaran-lebaran sebelumnya. Tapi memang kalau pemotor sih sudah mulai adalah ya gitu yang terlihat melakukan perjalanan mudik, terbukti dari banyaknya dus yang ada di motornya dan tas gitu ya, berarti itu mau mudik. Ini agak rame sih di sini, lumayan agak rame teman-teman, lumayan agak rame di sebelah sini tuh. Banyak motor yang beristirahat, dan sepertinya itu pemudik teman-teman ya, karena di motornya banyak tas dan dus gitu biasanya kalau mau begitu mudik namanya. Teman-teman ya lumayan lah agak ramai ya di sini tuh. Sepertinya masih sama saja seperti hari sebelumnya teman-teman ya, hari sebelumnya. Jadi jalanan mudik kali ini sepertinya tidak terlalu menjadi prioritas apa gimana ya, saya juga nggak ngerti teman-teman. Saya sudah sampai di area rest area Gunung Mas teman-teman ya, rest area Gunung Mas. Kita coba pantau sedikit sini. Jadi saya ketemu dengan Bapak nih, Bapak teh jalan nih dia Pak. Abis kami diangkut oge. Oh diangkut oge. Nah, mohon. Ini Pak, ayeuna abi ningali angkot teu aya, hampir teu aya nya dinten ayeuna. Teu acan diliburkeun tapi Pak. Teu acan. Oh, tapi kan terus aya wacananya Pak nya sore teh kemarin memang diliburkeun 5 harinya Pak. 5 hari. 5 hari. Mohon jadi total angkot anu dugi ka dieu teh sabaraha Pak? Sadaya nama seueur Pak ubesareng nu ieu mah hampir 1.500 teh anu di Bogor gitu ka Cisarua ya Pak? Ya, Cisarua Bogor. Cisarua Bogor. Ya. Nah terus memang sudah fix ya Pak ya, ada rencana diliburkan ya? Iya, udah. Dapat 5 hari, 5 hari. Dapat kompensasi berapa sekarang Pak? Ya. Dapat kompensasi dari Pak Gubernurnya? 1 juta. 1 juta untuk 5 hari. Jadi mulai liburnya teh kapan Pak? Mulai hari liburnya ada yang bilang sesudah lebaran. Sudah lebaran ya. Sesudah lebaran min 2 apa min 3 gitu. H+2 ya gitu ya. H+2 kalau nggak salah. Ya, tapi betul. sekarang nih sebelum lebaran juga sepi banget ini, angkot juga 1-2 aja yang kesini. Iya, 1-2 yang naik ini. Yang naik ya Pak ya. Sebagian udah ada
yang diservis istirahat mungkin. Udah ada istirahat, udah Iya. karena ya sudahlah tanggung lah libur duluan dia Pak ya gitu. Ya, pada pulang kampung juga mungkin. Jadi kalau dari pelaku usaha transportasi ya Pak ya, Ya, untuk Lebaran kali ini pendapatan gimana Pak? Naik apa turun dari tahun kemarin Pak menjelang Lebaran Pak? agak turun juga. Turun ya Pak ya? Agak turun, lain dari sama lebaran-lebaran Lebaran yang tahun dulu. kemarin ya Pak ya. belakang. Nah, gitu. Tapi mudah-mudahan apa ya lancar Lebarannya, tidak Amin. terjadi hal-hal yang tidak Amin, diinginkan, amin, iya. dan jalur puncak juga kondisinya normal ya, Ya, tidak terjadi amin. kemacetan Siap. kayak tahun kemarin ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke Pak, terima kasih, sehat selalu Pak. Sama-sama, iya. Teman-teman. Nah, oh ada sih beberapa, jadi belum diliburkan angkotnya. Katanya nanti H+2 ya, H+2 kalau nggak salah, H+2 apa H+3 yang mulai diliburkan. Jadi dan angkot juga tidak terlalu banyak, dari 1000 angkot yang ada di jurusan Bogor Cisarua ini paling hanya nggak nyampe 20 unit teman-teman yang naik ke sini teman-teman ya. Jadi Lebaran kali ini memang agak berbeda gitu. Kita lihat di Simpang Gadok seperti apa situasi dan kondisi di Simpang Gadok, tempat keluar dari tol ya. Videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Saya Manggis pamit dulu untuk Bang Ulin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.